Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hilal Susri Bima Putra, mahasiswa semester 1 dari kelas R003 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Jambi dengan NIM A1A3-24003. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi Sarekat Islam dari mata kuliah Sejarah Nasional dengan dosen pengampu Ibu Siti Tiara Maulia SPD MPD dan juga Ibu Agustin Welasasi MPD. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah sama-sama kita mendengarkan video penjelasan dari saya pada video berikut ini. Oke, kita masuk kepada pendahuluan. Sarekat Islam adalah organisasi di pergerakan kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada tahun 1912 oleh Haji Saman Hudi. Awalnya organisasi Sarekat Islam ini sebagai Sarekat Dagang Islam yang dibentuk pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi sendiri. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi pedagang pribumi, khususnya pedagang Muslim dalam menghadapi dominasi pedagang asing di Hindia Belanda yang saat ini adalah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Sarekat Islam ini berkembang menjadi gerakan politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat pribumi, keadilan sosial, dan juga ikut andil dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sarekat Islam ini menjadi salah satu pelopor dalam memperkuat kesadaran nasionalisme dan juga menumbuhkan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Baik, selanjutnya kita masuk kepada faktor pendorong pendirinya Sarekat Islam. Yang pertama yaitu adalah kepentingan ekonomi, di mana organisasi ini ingin melindungi pedagang pribumi Indonesia dari persaingan pedagang Tionghoa. Yang kedua ada kesadaran nasionalisme, yaitu untuk menumbuhkan semangat juang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Yang ketiga ada pengaruh Islam. Tentunya Islam adalah organisasi mayoritas di Indonesia pada saat itu untuk menguatkan solidaritas organisasi masyarakat Islam untuk memajukan keagamaannya. Yang keempat ada penindasan kolonial. Para pendiri organisasi ini merasa tidak puas terhadap diskriminasi ataupun eksploitasi dari bangsa penjajah Belanda yang pada saat itu menindas rakyat Indonesia untuk bekerja paksa dan juga tidak diberi upah. Dan yang kelima ada perkembangan organisasi pergerakan kemerdekaan, yang dimana sebelumnya organisasi Budi Utomo telah dibentuk dan organisasi ini terinspirasi dari organisasi Budi Utomo tersebut. Oke, kita masuk pada tujuan. Tujuan awal organisasi Sarekat Dagang Islam ini sebelum berkembang menjadi organisasi Sarekat Islam yaitu adalah untuk membantu para pedagang pribumi, terkhususnya para pedagang batik, untuk bersaing di pasar melawan para pedagang asing yang dimana pada saat itu mayoritas pedagang di pasar Hindia Belanda ini dikuasai oleh bangsa Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, organisasi Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam, yang dimana tujuannya pun itu hampir merubah segalanya, yang dimana tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, serta melawan penjajah Belanda dan ketidakadilan sosial. Pada tahun 1920,
di organisasi Serikat Dagang Islam ini terjadi perbedaan pandangan internal antara yang mendukung ideologi Islam dan ada yang mendukung ideologi komunis. Nah, di mana dalam organisasi tersebut terpecah, ada yang sayap kiri dan ada yang sayap kanan. Yang sayap kiri ini mendukung ideologi komunis, dan yang sayap kanan ini menentang, yaitu untuk mendukung ideologi Islam. Nah, pada saat itu fragmentasi ini mengakibatkan pengurangan kekuatan kolektif organisasi, penurunan pengaruh di masyarakat, dan munculnya persaingan dengan organisasi lain. Ketidakpaduan dalam strategi perjuangan dan konflik internal juga mengalihkan fokus dari perjuangan melawan penjajahan, yang melemahkan posisi Syarikat Islam dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita masuk pada peran Syarikat Islam dalam pergerakan nasional. Yang pertama, Syarikat Islam berkontribusi dalam nasionalisme Indonesia. Yang kedua, Syarikat Islam membangun kesadaran politik di kalangan rakyat. Yang ketiga, menjadi kekuatan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Yang keempat, menjadi tempat lahirnya tokoh-tokoh penting pergerakan nasional. Nah, akhir dari organisasi Syarikat Islam ini adalah terjadi ketika tahun 1930-an, yang dimana terjadi konflik di dalam internal dari organisasi Syarikat Islam ini. Dan tidak hanya itu, timbulnya partai-partai baru seperti PNI yang lebih mendominasi juga menjadi akibat pembubaran partai Syarikat Islam ini. Pada tahun 1938 organisasi ini resmi dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Meski demikian, Syarikat Islam ini tetap mempengaruhi gerakan Indonesia hingga proklamasi. Oke, terakhir kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya bahwa Syarikat Islam ini berperan penting dalam perkembangan nasionalisme, kesadaran politik di Indonesia pada awal abad ke-20. Didirikan pada tahun 1911, Syarikat Islam ini awalnya berfokus pada kepentingan ekonomi, sosial, dan keagamaan umat Islam. Namun seiring berjalannya waktu, organisasi Syarikat Islam ini berkembang menjadi gerakan politik yang menentang penjajahan Belanda dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Syarikat Islam ini menjadi salah satu pelopor dalam memperjuangkan keadilan sosial, memperkuat identitas Islam di tengah masyarakat, dan menggalang dukungan massa dalam memperjuangkan perubahan politik di Indonesia. Baik, demikianlah pemaparan materi tentang Syarikat Islam dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam PPKN. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.